Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang masih memberikan kita semua kenikmatan yang sangat banyak sekali, yang kita tidak bisa menghitung kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan dan mencurahkannya pada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang berusaha istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini dengan temanya apa, Pak? Bergembiralah gitu ya. Dan ini adalah salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk bergembira, dan kita diperintahkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quranul Karim untuk menjadi seorang pribadi mukmin yang bergembira. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yunus, ayat ke-58. Ada ham 58. Baca ham. Bismillah. Yunus ayat 58. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya. Perintah untuk berbahagia atau di antara dalil di dalam ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berbahagia adalah di surah Yunus ayat 58 ini. Allahu Jalla Jalalu mengatakan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi menyampaikan kepada manusia, jikalau mereka bagian dari orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat Islam, untuk menjalankan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dengan itu semua mereka berbahagia. Jadi puncak dari sebuah kebahagiaan atau kebahagiaan yang tidak menipu atau kebahagiaan yang akan langgeng adalah kebahagiaan jika seseorang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kemudahan untuk mentaati Dia Subhanahu wa taala. Karena inilah hakikat kebahagiaan. Karena inilah hakikat kesenangan yang sesungguhnya, yang seharusnya seseorang dengan kondisi yang demikian, dengan kondisi kehidupan yang mudah mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itulah mereka berbahagia, dengan itulah mereka senang. Kenapa? Karena ketaatan adalah jalan menuju kepada kebahagiaan yang hakiki. Ketaatan adalah jalan menuju kepada kebahagiaan yang langgeng, yaitu kebahagiaan di negeri akhirat nanti. Oleh karena itu, Allahu Jalla Dzikruhu memerintahkan kepada siapapun yang telah diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan syariatnya, maka wajib hukumnya bagi dirinya senantiasa menjadi orang yang bahagia. Wajib hukumnya bahagia. Seperti gini, saya kasih ilustrasi sedikit. Bagaimana antum dapat hadiah
diberikan 1 unit mobil Alphard terbaru dengan 1 unit rumah di Pondok Indah misalnya, atau di tempat-tempat elit misalnya, bagaimana perasaan kita? Pastinya tentunya perasaan kita sangat bergembira, ya, sangat senang dengan apa yang kita terima dari kendaraan yang terbaru, yang high class, kemudian dari tempat tinggal di tempat yang mewah, itu akan menjadikan kita berbahagia. Atau kita mendapatkan keuntungan materi lainnya, tentunya itu akan membuat setiap orang keumumannya berbahagia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwasannya yang Dia berikan berupa ketaatan kepada Dia Subhanahu wa taala, itu harusnya dengan itu manusia berbahagia. Walaupun kondisinya, mungkin kondisi kehidupan ekonominya, kehidupan sosialnya atau yang lain-lain adalah kehidupan yang boleh dibilang sangat memprihatinkan, ya, sangat memprihatinkan. Misalnya hidupnya susah dari sisi ekonomi dan seterusnya. Tapi ketika seseorang mengetahui pemberian Allah terbesar, ya, pemberian Allah terbesar adalah berupa ketaatan bagi hambanya. Kita coba tengok lagi sekarang firman Allah dalam surah Al-Fajr. Di ayat ke-15. Baca. Bismillah, Al-Fajr ayat 15. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ya, ini adalah asumsi orang-orang awam. Orang awam berasumsi salah satu indikasi, salah satu tanda Allahu Jalla Dzikruhu memuliakan dirinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikannya banyak kenikmatan. Kenikmatan yang berkaitan dengan apa? Sifatnya duniawi. Maka ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai sebuah respon daripada orang-orang awam. Fa'amal insanu idza, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi standarnya orang awam ketika mereka, atau standar kebahagiaan orang awam adalah saat mereka diberikan berbagai macam kenikmatan dunia, sampai mereka mengatakan ini adalah salah satu tanda Allah sedang ridho, memuliakan dirinya. Ya, misalnya mau makan apa aja dia bisa, punya uangnya, mau kemana aja dia bisa, ada hartanya, mau kemana aja dia bisa, punya perbendaharaan harta dan seterusnya. Itulah definisi kebahagiaan orang awam. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian. Fa amal insanu, keumuman manusia. Ya. Dia berbahagia dengan itu semua, dengan apa yang diberikan oleh Allahu Jalla Dzikruhu. Nanti kita akan lihat firman Allah dalam surat yang lain. Ya, secara tegas Allah tidak menyukai orang yang berbahagia dengan harta atau dunia yang sifatnya tidak menjadikannya taat pada Allah, seperti yang Allah nanti kita akan bacakan ayatnya. Kemudian kita lihat lagi di ayat yang berikutnya. Silakan. Al-Fajr 16.
Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Iya. Dan orang awam juga mengira, dan orang Arab juga menduga, jika mereka diberikan ujian oleh Allah Jalla Dzikruhu, kesempitan rizki, susah hidupnya. Dari sisi materi ekonomi, susah. Kemudian, apa asumsi orang-orang awam? Apa? Apalagi sekarang nih, mau lebaran. Ya. Asumsi kebahagiaan itu, lebaran itu banyak apa ya? THR. Betul gak? Kalau nggak ada THR nggak mudik. Nggak bahagia. Nah, maka dengan belajar ilmu agama, ya, ana teringat salah satu ucapan Imam Syafi'i. Beliau tuh bilang, beliau hidup bertahun-tahun dalam kondisi miskin. Kehidupan beliau. Tapi yang luar biasanya apa? Dan bertahun-tahun dalam kondisi miskin itu dia nggak pernah sedikit pun merasa kelaparan, padahal jarang makan. Tuh bisa. Bertahun-tahun miskin, bertahun-tahun sedikit makannya, dan dia tidak merasakan kelaparan. Tidak merasakan kelaparan. Berarti kan ada satu konsep dalam jiwa beliau, apa itu sebuah kebahagiaan. Ya, apa itu sebuah kebahagiaan. Biasanya kan orang kalau sudah bahagia lupa dengan apa, Pak? Kalau bahagia lupa apa? Lupa sama Allah. Enggak, kalau orang sudah bahagia biasanya lupa apa? Lupa makan, Kalau udah bahagia nih, lupa dia berjam-jam, mungkin berhari-hari belum makan. Pernah nggak ngerasain itu? Lagi saking senengnya makan tuh lupa. Itu bahagia itu udah bahagia itu. Pernah ngalamin kondisi ini? Misalnya dalam kondisi seorang yang ingin apa, Bilal? Antum punya kesenangan apa? Misalnya main bulu tangkis, belum makan padahal. Terus main tuh bisa tuh 5 jam padahal belum makan. Mungkin nggak itu? Mungkin. Kenapa, Pak? Karena senang, karena bahagia. Dan itu yang dirasakan oleh Imam Syafi'i. Bertahun-tahun hidup susah dan dia nggak pernah merasakan kelaparan. Padahal makannya jarang. Allahu Akbar. Itu udah bahagia. Maka ini yang harus kita miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus itu, "Fabidzalika falyafrahu." Maka ketika seseorang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ketaatan, sebuah kemudahan untuk mentaati Dia Subhanahu wa taala, itu harusnya dengan itu dia berbahagia. Udah nggak kepikiran lagi kebahagiaan dari yang lain. Kenapa? Karena dia telah mencapai puncak tertinggi dari sebuah kebahagiaan. Obsesinya itu udah mentok, dia udah dikasih ketaatan sama Allah, udah itu. Karena kita sama-sama mengetahui untuk mencapai sebuah kebahagiaan di negeri kebahagiaan itu harus dengan apa? Paham enggak? Untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri kebahagiaan yang abadi itu harus dengan apa? Dengan ketaatan. Betul enggak? Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang yang akan berbahagia dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Gitu. Ini satu konsep hidup yang harus kita miliki, karena ketika kita punya konsep hidup seperti ini, maka sepanjang usia kita sampai kita meninggal dunia, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Bahagia itu enak, senang. Bahagia itu soal rasa apa soal angka? Rasa ya? Rasa apa angka? Gimana, Bilal? Bahagia itu soal rasa atau soal angka? Rasa-rasanya angka. Benar. Rasa apa angka, ayo? Oke, nggak apa-apa, kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bahagia itu soal angka, seharusnya nggak ada orang kaya mati bunuh diri. Korun harusnya paling bahagia. Tapi kebahagiaan itu adalah soal rasa.
kebahagiaan soal rasa. Nabi sudah menikmati kehidupannya. Nabi menikmati kehidupan beliau bertahun-tahun sampai beliau menjumpai Allah Jalla Dzikruhu. Dengan apa? Dengan kesederhanaan. Dari apa sederhananya beliau? Pakaiannya, tempat tinggalnya. Terus dia menikmati dengan itu semua. Dan dia akan menjadi orang yang paling berbahagia nanti di negeri akhirat. Masya Allah. Ini yang kita ingin miliki. Ini yang ingin kita miliki. Karena apa? Karena sebagian orang mengira kebahagiaan itu ada di mana? Apa? Harta, Pak. Sebagian orang mengira ada pada anak. Belum tentu orang yang punya anak tuh bahagia. Sahih enggak? Kan Allah sendiri yang bilang, bisa jadi istri dan anak-anak kita jadi apa? Musuh. Apa, Pak? Musuh. Allah yang bilang, bisa jadi istri dan anak kita akan menjadi musuh kita nanti di hari kiamat. Begitu. Jadi kebahagiaan itu intinya, kalau kita memang ingin menjadi orang yang berbahagia ya, sebelum berbahagia sesungguhnya adalah berbahagialah di negeri dunia. Ya, kita sudah berbahagia di sini dengan diberikan ketaatan kepada Allah Jalla Dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Berbahagia, senang. Udah nggak pandang lagi kondisi ekonomi, udah nggak pandang lagi yang lain-lain, udah nggak. Karena kebahagiaan, dia sudah mencapai sebuah titik kebahagiaan tertinggi, yaitu Allah mudahkan dia untuk melakukan atau konsisten dalam melakukan ketaatan. Konsisten dalam melakukan ketaatan pada Allah itu adalah sebuah nikmat yang paling besar. Gitu. Kenapa? Konsisten dalam melakukan ketaatan adalah seseorang akan memperoleh kebahagiaan yang tidak terbatas. Ana mau tanya sama antum, apakah ada batasan kebahagiaan di dunia ini ketika bukan kebahagiaan mentaati Allah? Semuanya ada batas. Antum bahagia saat ini punya istri yang cantik. Antum hari ini berbahagia yang wanita punya suami yang ganteng, punya istri yang soleha, punya suami yang soleh. Antum berbahagia dengan itu. Ada durasi waktunya nggak? Ada. Antum bahagia dengan rumah yang besar. Antum berbahagia dengan kendaraan yang mewah. Antum berbahagia dengan harta yang banyak. Ada durasi waktunya nggak itu? Ada. Ada durasi waktunya ada. Berapa lama? Sepanjang usia kita mungkin, atau sepanjang takdir Allah Jalla Dzikruhu. Tapi ketika kita mendahulukan kebahagiaan, ya, atau kita mengedepankan kebahagiaan di negeri akhirat, kebahagiaan yang tidak akan pernah ada titik akhirnya, ya, tidak akan pernah ada ujungnya, artinya kita akan berbahagia terus, maka itulah hakikat orang-orang yang bahagia sesungguhnya. Jelas sampai di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surah Yunus ini agar kita senantiasa bahagia. Fabidzalika falyafrahu, dengan ketaatan yang telah Allah berikan kepada kita, dengan kemudahan ketaatan yang Allah berikan pada kita, hendaknya kita berbahagia. Hendaknya kita berbahagia. Yang mungkin dalam kondisi ekonomi kita, mungkin dalam kondisi kehidupan kita terlihat susah, terlihat kehidupan yang memprihatinkan. Jelas sampai di sini? Paham? Ada yang mau tanya? Tanda-tanda orang bahagia karena ketaatan kepada Allah apa sih? Baik. Di antara perkataan para ulama yang menjelaskan tentang takwa, kan apa namanya, hasil akhir dari Ramadan takwa ya, la'allakum tattaqun. Takwa itu punya durasi, Pak, durasi batas habis gitu. Kata Nabi SAW, takwa itu dia bisa setinggi-tingginya, tinggi-tinggi, bisa melebihi ketakwaannya malaikat, dan bisa turun, bisa melebihi, bisa kurang sekurang-kurangnya orang-orang kafir. Itu takwa tuh, bisa tinggi banget, bisa kurang. Nah, adapun takwa yang
menjadi target dalam puasa Ramadan atau dalam bulan Ramadan itu durasinya kurang lebih selama 1 tahun. Contoh, kita lihat kehidupan real. Efek puasa ini, efek Ramadan ini masih ada nggak sesudah Ramadan? Sebentar sih masih. Sebentar sih masih. Iya, itu berarti antum dapatnya sedikit itu takwanya. Paham nggak? Seperti kita ngecas, ketika kita ngecas maksimal, memang waktunya butuh lama, soalnya butuh sabaran tingkat tinggi. Baru ngecas 5 menit 10 menit dicabut, ya udah itu yang kita dapat. Paham Pak? Tapi kalau kita mampu bersabar sampai di angka 100, maka durasinya lebih. Paham? Jelas? Karena kata Allah, la'allakum tattaqun, semoga kalian mencapai takwa. Takwa, jika seseorang full dapat takwa di Ramadan ini, itu efeknya 11 bulan. Efek dari takwa itu 11 bulan. Benar yang Ikhmat katakan. Apakah ada efek sesudah Ramadan? Jawab ada. Durasinya berapa lama? Tergantung perolehan takwa yang dia dapat. Paham sampai sini? Ada orang yang belum selesai Ramadan udah nggak ada takwanya. Baterainya ngedrop tapi. Iya, Ramadannya belum selesai. Ramadannya belum selesai, tapi udah takwanya udah nggak ada. Nggak, udah. Ada orang yang dapat takwa sesudah Ramadan 1 pekan. Dalam 1 pekan masih ke masjid, masih baca Quran, masih silaturahim, masih sabar sama istri sama anak. Yang istri masih sabar ngurusin anak-anaknya, anaknya merasakan kebahagiaan. Di bulan Ramadan ini, alhamdulillah bapak nggak pernah marah-marah gitu kan. Di bulan Ramadan ini, alhamdulillah bapak nggak pernah main tangan. Di bulan Ramadan ini, alhamdulillah anaknya merasakan, cuman dia nggak ngomong aja. Ini kok ibu beda ya selama Ramadan ya, nggak lagi teriak-teriak. Ini kok ibu saya kok beda ya di bulan Ramadan ini, nggak lagi marah-marah gitu. Kalau di bulan Ramadan teriak-teriak, kalau di bulan Ramadan marah-marah, saya yakin di luar bulan Ramadan tuh anak diunyeng-unyeng tuh. Anak itu dipukul. Kenapa? Karena Ramadan ini bulan yang berbeda dengan 11 bulan. Jelas nggak? Nah, efek yang terdapat di dalam bulan Ramadan ya, efek yang terdapat di dalam bulan Ramadan itu akan terdapat pada 11 bulan berikutnya. Itulah takwa dan itulah kebahagiaan. Sesungguhnya seseorang terus diberikan oleh Allah kemudahan dalam ketaatan. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ada lagi yang mau diskusi? Pertanyaan lanjutannya Ustaz. Iya, siap. Nggak apa-apa. Jadi bahwa adakah dalil Ustaz bahwa tuh ketakwaan itu akan berdampak sampai dengan 11 bulan gitu? Dalil secara umum yang para ulama sebutkan. Jadi ketika ketika seseorang memperoleh hasil daripada ketakwaan yang dia dia peroleh di dalam bulan Ramadan, ketika dia berhasil menggapai takwa, maka kesimpulan dari para ulama itu takwa itu akan merubah jalan hidupnya. Gitu. Jadi istinbat dari para ulama, ketika seseorang menggapai takwa di bulan Ramadan, maka para ulama beristinbat atau para ulama berkesimpulan, maka Ramadan itu akan merubah gaya hidupnya. Akan merubah segala-galanya dalam kehidupannya. Jadi itu adalah istinbat, dalil istinbat atau dalil kesimpulan daripada para ulama. Karena berdasarkan konkret dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang selesai Ramadan, itu efek Ramadannya masih ada. Masih ada nggak? Efeknya masih terasa nggak? Sehari, 2 hari, seminggu masih terasa tuh. Orang yang tadinya emosi, ketika dia maksimal di bulan Ramadan untuk meredakan emosi, itu bisa bertahan sampai 1 tahun.
Karena memang Ramadan itu dijadikan bulan madrasah untuk seseorang itu merubah dirinya secara totalitas. Ramadan. Makanya kan Nabi SAW memberikan definisi tentang Ramadan atau tentang siam. Nabi mengatakan laisa siyam anil akli wa syurbi. Puasa itu bukan menahan lapar dan menahan haus. Itu yang Nabi katakan. Tapi Nabi SAW menjelaskan puasa itu adalah minal lagwi warrafathi. Itu seseorang menahan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah puasa yang sesungguhnya. Selama sebulan full itu dia akan bisa bertahan. Ketika memang dia bisa menjadi orang yang menahan lisannya. Ketika dia bisa menjadi orang yang menahan hawa nafsunya. Di bulan Ramadan ini waktunya. Bahkan Nabi mengatakan kalau ada orang berbuat apa? Berbuat apa? Memancing-mancing emosi kita gimana? Di bulan Ramadan, Pak. Kita bilang kita sedang puasa. Subhanallah. Padahal kita orang yang terkenal temperamental mungkin. Tapi ketika sudah masuk bulan Ramadan, ada orang seperti itu, seperti kita sedang itikaf, tabrak-tabrakan gitu ya. Insyaallah. Jelas sampai sini? Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan sejenak. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menjadi orang yang beriman, kemudian diberikan kemudahan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjadi orang yang selalu berbahagia. Kita menjadi orang yang selalu berbahagia. Karena kita telah mendapatkan pemberian Allah yang terbesar. Pemberian Allah yang terbesar itu berupa kemudahan untuk mentaatinya. Ya, pemberian Allah terbesar adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya. Itu adalah pemberian yang terbesar yang nggak bisa dibandingkan dengan pemberian Allah yang lainnya. Ketika seorang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu dapat mengantarkan kepada apa? Hidayah yang Allah berikan kepada seseorang bisa mengantarkan kepada hidayah itu bisa mengantarkan pada kebahagiaan di surga. Apa kata penduduk surga saat mereka masuk surga? Saat mereka masuk surga apa? Apa? Iya. Apa coba? Antum pernah dengar doa yang mengatakan Alhamdulillahilladzi hadana li hadza? Pernah dengar doa itu? Itu doa yang diucapkan oleh penduduk surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dulu memberikan kami petunjuk sehingga kami menjalani hidup ini di atas ketaatan. Sehingga dengan ketaatan itu kami hari ini sampai di surga. Itu hidayah. Kalau seorang telah mendapatkan hidayah, maka ini udah puncak tertinggi kebahagiaan. Hidayah puncak kebahagiaan. Gitu. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Karena itu akan diucapkan oleh penduduk surga nanti. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Kalau seandainya dulu kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak sampai di negeri kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah mengapa kita senantiasa tertuntut untuk apa? Berbahagia dengan apa? Dengan ketaatan pada Allah. Gitu. Maka kita akan berbahagia. Obsesi kita dalam hidup ini ketika Allah telah memberikan kemudahan buat kita dalam ketaatan, maka berbahagialah kita. Sekarang kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ketika Allah menceritakan tentang Qarun di surat Al-Qasas ayat 76.
Baca. Al-Qasas 76. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya bertanya kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Ya, Allah nggak suka. Terkadang Allah nggak suka jalla dzikruh, innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak menyukai. Ada orang yang berbahagia yang tidak disukai oleh Allah. Pelaku maksiat bahagia atau tidak? Dan Allah nggak suka dengan kebahagiaan mereka. Orang yang memiliki harta, kelebihan harta, kemudian tidak digunakan untuk ketaatan pada Allah, bahkan dia gunakan untuk mendatangi tempat-tempat maksiat, apakah dia berbahagia? Saat menggunakan apa yang Allah berikan itu, apakah dia berbahagia? Bahagia. Kalau nggak bahagia, nggak mungkin dia lanjutin. Nggak mungkin dia lanjutin main perempuan. Nggak mungkin dia lanjutin berjudi. Nggak mungkin dia lanjutin mabok-mabok. Nggak mungkin. Karena ada kebahagiaan di situ. Tapi kebahagiaan itu tidak disukai oleh Allah. Innallaha la yuhibbul farihin. Satu-satunya kebahagiaan yang disukai oleh Allah adalah kebahagiaan jika orang benar-benar bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya berupa ketaatan pada Dia. Itu yang buat, atau itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita berbahagia. Terkadang kebahagiaan materi, terkadang kebahagiaan dunia itu adalah kebahagiaan yang bisa menipu seseorang sebagaimana tertipunya siapa? Qarun. Dia tertipu dengan kebahagiaan itu. Dia tertipu dengan kenikmatan itu semua. Subhanallah. Ya, oleh karena itu teman-teman jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, apapun kondisi kita, kaya, miskin, senang, susah dalam masalah ekonomi, jika kita diberikan kemudahan dalam ketaatan pada Allah, maka kita termasuk bagian orang yang harus berbahagia. Kita harus menjadi orang yang bahagia, dan kita tidak boleh terlihat lemah, terlihat orang yang perlu kasihani dari orang lain, tidak boleh seperti itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada lagi jemaah yang mau bertanya? Silakan Pak. Apa Pak? Iya betul Pak. Naik turun. Selain dipengaruhi oleh dirinya sendiri, oleh pengaruh dari lingkungan, gimana jadinya? Iya Pak. Makanya kata Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan gini, syayabat nihud wa akhwatuha, yang membuat rambut saya cepat beruban adalah surat Hud dan surat-surat yang semisal dengan surat Hud. Surat Hud, dalam surat Hud itu ada firman Allah yang berbunyi fastaqim kama umirta. Artinya adalah wajib atas dirimu istiqomah. Jadi Allah mewajibkan Nabi SAW untuk istiqomah di atas ketaatan. Tetapi di atas ketaatan itu menurut maunya Allah, bukan menurut kemampuan atau maunya dirinya sendiri, tapi menurut apa yang Allah mau. Yang ketaatan itu berat kan ketika kita menjalani sebuah ketaatan itu menurut maunya Allah, bukan menurut mau kita. Kalau ketaatan itu menurut mau kita bisa jadi ringan. Paham nggak maksudnya Pak? Jelas saya sampai di sini. Nah, tidak ada yang merasakan ringannya sebuah ketaatan. Semua ketaatan berat. Semua ketaatan butuh ujian. Tapi intinya begini Pak. Saya mau tanya sama Bapak dan jamaah sekalian. Kapan seseorang dianggap punya masalah? Kapan seseorang dianggap punya masalah? Nggak punya ilmu. Nah, ini buah pengajian nih, kayaknya nih ya. Boleh pulang ya. Kapan seseorang dianggap punya masalah? Karena saat seseorang nggak punya ilmu. Benar nggak Pak? Contoh nih. Matematika, kimia, fisika, satu pelajaran yang menurut sebanyak orang susah ya. Sebagian besar susah kan menganggap itu semua kan. Tapi ada sebagian pihak matematika itu sesuatu hal yang mudah, kimia kecil, fisika kecil.
Kapan dua kondisi ini terjadi? Yang satu, mengkondisikan kimia, fisika, matematika adalah satu hal ujian yang sangat susah. Kapan itu terjadi? Karena dia nggak punya ilmunya untuk menyelesaikan itu. Jadi susah. Kita jadi, oleh karena itu kita nggak bisa bilang kimia itu sesuatu hal yang susah, nggak bisa. Kalau kimia itu susah berarti kan seharusnya nggak ada yang bisa nyelesain kimia. Bisa dipahami nggak? Kimia itu nggak ada, makanya kan Allah firmankan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin ada ujian yang nggak bisa dijawab. Bisa dipahami sampai sini, Pak? Tidak mungkin Allah membebankan kepada kita takwa, kemudian kita nggak bisa bertakwa. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Pasti bisa. Gitu, pasti bisa. Jelas nggak, Bilal? Antum gimana? Matematika, kimia, fisika untuk sebagian pihak itu gampang, nggak keringet dingin ketika ngerjain. Beda sama siapa? Yang nggak punya ilmu. Baru ngedenger nama kimia, fisika, matematikanya udah stres. Bener, Mat? Tapi buat yang ahli, yang menguasai gimana, Pak? Gampang. Jadi poin utamanya apa? Ilmu. Poin utama dalam sebuah ujian itu ilmu. Kita akan menjadi orang yang selalu punya masalah saat kita tidak punya ilmu. Makanya di antara yang kami simpulkan, berarti kita nggak pernah bisa lepas dari menuntut ilmu. Sebagaimana Syekh Albani pernah mengatakan, Ramadan kebanyakan manusia memutuskan dirinya untuk tidak belajar ilmu agama. Ini salah besar. Memang Ramadan bulan Al-Quran, tetapi bukan bulan menghentikan seseorang belajar. Kebanyakan manusia menghentikan seluruh aktivitasnya terfokus kepada Al-Quran. Padahal menuntut ilmu itu juga ada di bulan Ramadan. Dan kebutuhan ilmu lebih besar daripada kebutuhan nafas kita. Kalau kita butuh nafas untuk melanjutkan kehidupan kita, dan ilmu yang kita butuhkan untuk kebahagiaan kita. Jadi poinnya, pertanyaan Bapak, bagaimana caranya kita bisa tetap istiqomah? Ilmu. Balik lagi semua kepada ilmu. Pada ilmu. Contoh nih, Pak, suatu hal yang sangat mungkin kita akan bertanya-tanya, kok kenapa Nabi saat Nabi melihat Yasir dan melihat istrinya sedang dibunuh, terus Nabi responnya cuman berkata, atau Nabi berkata sobron ya ahla Yasir. Kalau kita berpikir kan bisa aja Nabi melakukan pembelaan, sahih, melakukan reaksi dengan apa yang dia lihat. Tapi Nabi berkata apa? Sobron ya ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir. Sebentar lagi Anda menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebentar lagi Anda pindah ke surga. Ini ilmu bukan, Pak? Ilmu bukan? Ilmu. Tapi kalau orang nggak punya ilmu bilang apa? Kasihan keluarga Yasir terbantai. Sahih? Beda ilmu, beda cara menyikapi. Kasihan keluarga Yasir mati terbantai. Istrinya itu wanita pertama yang mati syahid. Ditusuk kemaluannya. Subhanallah. Gitu. Jadi intinya semua balik lagi kepada ilmu. Ketika kita, makanya gini. Coba deh, jamaah sekalian perhatikan, ada kondisi Nabi marah, ada kondisi Nabi nggak marah. Cuma terkadang yang kita fahami, sebagian kita memahami, Nabi bukan orang yang suka marah. Tapi dalam kondisi realnya Nabi marah. Pernah dengar kan Nabi SAW marah sama Aisyah saat rumahnya ada pajangan makhluk-makhluk bernyawa? Pernah dengar itu? Nabi marah nggak? Marah Nabi, mukanya merah, Nabi copot, kata Nabi copot, muka Nabi marah. Sahabat itu kalau Nabi marah tahu mukanya berubah merah. Saat Mu'ad bin Jabal pimpin sholat panjang banget, apa kata Nabi? Dikumpulin manusia, afattanun anta, ente mau jadi sumber fitnah buat manusia? Apa ini bukan marah? Paham? Nah, jadi apa? Jadi harus berimbang. Ada juga Nabi tidak marah sama orang yang kencing di masjid, ya. Marah nggak Nabi?
Cuman kan kita nggak imbangnya selalu membawa ini aja, nggak melihat satu kondisi yang Nabi pun marah. Betul nggak Pak? Oh, Nabi itu kan orang yang nggak pernah marah. Marah, Nabi marah. Dalam kondisi-kondisi tertentu marah. Kondisi sahabat minta dibuatin datu anwat, marah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi apa? Kesimpulannya apa? Semua itu harus dengan ilmu. Tidak bisa tidak. Untuk terus bisa menjadi orang yang bertakwa, itu ilmu. Ilmu. Hatta mohon izin. Menuntut ilmu, belajar, sebagian kita atau bahkan sebagian orang tua menganggap garis finish menuntut ilmu adalah saat anak telah mencapai tingkatan tertinggi dalam pendidikan. Sahih enggak? Kapan anak itu dianggap selesai? Atau kapan kita menganggap diri kita selesai belajar ilmu agama? Saat kita selesai S1, S2, atau S3. Berarti belajar itu selesai. Sahih enggak? Padahal itu obsesi atau definisi yang keliru. Kalau kita mau bawa kepada hadis Nabi, kapan selesainya belajar? Saat kita sudah mati, maka saat kita sudah berprofesi atau kita telah mendapatkan gelar tertinggi dalam ilmu, misal doktor atau profesor, apakah setelah itu kita tidak duduk di hadapan orang tua kita? Orang tua kita dalam artian orang tua dalam masalah ilmu. Saya kasih ilustrasi sederhana nih. Kita punya orang tua. Kemudian kita berangkat ke luar negeri atau belajar ilmu agama di mana saja kita belajar. Setelah kita pulang ke rumah, apakah status orang tua itu berganti? Kita jadi orang tua, dia jadi anak? Enggak, status dia tetap orang tua. Status kita tetap memuliakan dia, tetap menghormati dia. Bukankah seperti itu? Walaupun kita sudah pulang ke tanah air, ataupun kita selesai belajar, apakah setelah kita selesai belajar kita nggak duduk kembali kepada orang tua kita? Paham nggak antum? Padahal dia tetaplah orang tua kita. Ini kan semua balik lagi kepada ilmu. Jelas sampai di sini, Pak? Jadi yang Bapak pertanyakan, bagaimana caranya iman itu memang betul. Kata Nabi SAW, al-imanu la yakhlaq. Iman itu akan lusuh seperti lusuhnya pakaian. Maka kata Nabi, ada perintah untuk tajdidul iman, senantiasa memperbarui iman. Iman ini persis seperti pakaian yang akan lusuh. Pakaian itu nggak kuat bertahan lama, sehari juga udah lusuh. Sahih nggak Pak? Sahih nggak? Coba antum nih, mulai hari ini sampai besok Id, pakainya jangan ganti. Apa yang terjadi? Kelihatan? Lecek, apa lagi? Bau? Apa lagi? Kotoran, dekil, begitu. Berarti iman itu nggak bisa iman itu nggak bisa menunggu waktu lama untuk apa? Untuk terus diperbarui, tajdid terus gitu. Dan yang kemudian faktor-faktor yang bisa menjadikan iman itu terus paling tidak stabil itu harus diperhatikan, karena kita hidup ini berjalan berdasarkan apa? Sebab akibat. Sepakat nggak? Kita hidup ini berjalankan sebab akibat. Coba kita lihat surat Ar-Ra'du. Ar-Ra'du itu surat berapa ya? 13 ya? Ah? Surat ke-13 ayat yang ke-11, coba dilihat. Ayat 11 ya? Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nih, ya mau kita ambil pelajaran gini, innallaha la yughayyiru. Allah itu menetapkan dirinya. Saya nggak akan merubah keadaan kalian. Kita nggak akan dirubah keadaan kita semua. Kapan Allah merubah keadaan itu? Baca. Allah tidak akan merubah
dan suatu kaum sebelum mereka mengubah. Berarti perubahan itu dimulai dari kita. Kita bisa merubah diri kita menjadi lebih taat, dan juga sebaliknya, kita bisa merubah diri kita menjadi lebih jauh. Jelas? Paham, Pak? Berarti kita harus mengambil sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada ketaatan. Tidak mungkin kita bisa terus berjalan di atas ketaatan selama kita tidak menjalankan sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada ketaatan. Di antara sebab utamanya apa? Di antara sebab utama bisa mentaati Allah terus apa? Doa. Banyak berdoa, minta sama Allah. Makanya doa yang paling banyak disebutkan oleh Nabi apa? Ya muqallibal qulub. Itu sumber ketaatan kan ada di situ. Nabi juga bilang, takwa itu ada di mana? Sini. Nabi bilang apa? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini. Takwa di sini. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kalau segumpal daging itu bagus yang ada di sini, itu bagus semua perangainya. Ibadahnya hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Itu pasti tidak mungkin tidak. Makanya tidak boleh orang sampai salah dalam menuntut ilmu. Dalam belajar. Jelas sampai sini, Pak? Ada lagi yang lain? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk senantiasa mentaati Dia. Dan tentunya pastinya kita mohon pada Allah semoga kita berbahagia, ya, menjadi manusia yang berbahagia saat kita bisa mentaati Allah. Ternyata kebahagiaan itu bukan terletak pada jumlah harta, bukan terletak pada jabatan, tetapi kebahagiaan itu saat seseorang telah diberikan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia berbahagia. Ini juga prinsip hidup yang harus dirubah oleh orang tua. Orang tua berbahagia ngelihat anaknya keumuman gimana? Sukses ya. Tapi definisi suksesnya kan beda-beda. Benar nggak? Alhamdulillah anak-anak sudah jadi A, jadi B, jadi C. Sholatnya gimana? Sholat pun nanti aja deh. Ada nggak orang tua yang lupa sampai kayak gitu? Hah? Banyak. Patokan sukses itu apa? Balik lagi surat Al-Fajr itu. Balik lagi dalam surat Al-Fajr. Keumuman manusia bahagia itu surat Al-Fajr tuh. Kalau dia diberikan kemuliaan berupa harta, itu bahagia. Harus dirubah. Buat kita semua yang punya anak-anak, ya. Jelas sampai sini ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan persiapan untuk sholat zuhur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.